Halo Ibu dan Bapak Guru, saya Guru Lilik Nur Indahsari, penggerak komunitas Guru Belajar Nusantara Tangerang. Bersama kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat bersama melawan miskonsepsi pembelajaran lewat komunitas belajar. Setelah memahami betul konsep Merdeka Belajar, saya mulai menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di ruang kelas, yaitu dengan 1. Mengajak peserta didik merancang tujuan belajar bersama. 2. Merumuskan cara untuk mencapai tujuan belajar bersama peserta didik. Dan yang ketiga, membiasakan refleksi setelah belajar. Dengan konsisten melakukan 3 hal di atas, peserta didik dapat menumbuhkan regulasi diri dan menyiapkan dirinya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, dengan semangat, saya membagikan praktik baik ini. Saya ceritakan dan terapkan bersama komunitas. Namun ternyata, saya mendengar bahwa masih banyak komunitas lain yang belum memahami bagaimana caranya merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti pembelajaran hanya mengejar selesainya materi, penerapan asesmen hanya dengan mengerjakan soal tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik, membuat peraturan kelas secara sepihak tanpa melibatkan peserta didik, bahkan memberi imbalan dan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip disiplin positif. Inilah yang terjadi jika pendidik tidak memiliki pemahaman konseptual yang kokoh mengenai prinsip Merdeka Belajar. Semua hal di atas dilakukan karena miskonsepsi bahwa administrasi merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan dibandingkan dengan pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, bukan hanya menumbuhkan miskonsepsi pembelajaran di ruang kelas, komunitas mereka menjadi ruang penyebaran miskonsepsi pembelajaran. Menyikapi kondisi tersebut, yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri, ruang kelas kita sendiri, dan komunitas yang kita ikuti. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan praktik baik yang berdampak di ruang kelas. Yang kedua, ceritakan dinamika pelaksanaannya bersama komunitas. Dan yang ketiga, lakukan percakapan menggerakkan bersama teman-teman komunitas untuk memulai dan konsisten menerapkan ragam praktik baik berbasis Merdeka Belajar. Saat bercakap-cakap di komunitas, teman-teman dapat menyampaikan harapan terkait pembelajaran kelas. Disitulah celah untuk memotivasi penerapan ragam praktik baik berbasis Merdeka Belajar. Saya selalu sampaikan dalam diri kita sudah ada satu aset terbesar, yaitu kehendak yang wujudnya adalah harapan. Harapan-harapan yang konsisten diobrolkan bersama komunitas akan menjadi visi bersama. Nah, visi bersama ini yang perlu terus direfleksikan cara mewujudkannya. Lewat percakapan menggerakkan, saya membantu menguatkan pemahaman konseptual Merdeka Belajar teman-teman komunitas dengan mengeksplorasi berbagai praktik penerapan konsep pembelajaran berbasis Merdeka Belajar dan mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berbasis Merdeka Belajar. 2 langkah di atas penting dalam rangka menjadikan komunitas sebagai ruang bersama untuk melawan miskonsepsi-miskonsepsi yang menghambat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ruang perlawanan miskonsepsi ini dibahasakan oleh Dita Cahya sebagai tempat mengkonfirmasi pemahaman dalam rangka mencari solusi-solusi perbaikan pembelajaran.
Berikut ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mulai mengembangkan komunitas sebagai ruang perlawanan miskonsepsi dan peningkatan pemahaman. Yang pertama, mulai dari yang paling bisa kita kendalikan. Siapa? Tentu kita sendiri, ruang kelas kita, dan komunitas kita. Dan yang kedua, pahami konsep dengan benar, lalu konsisten praktikkan di ruang kelas kita sendiri. Dan yang ketiga, konsisten tuliskan praktik baik tersebut. Ceritakan atau sebarkan tulisan tersebut kepada komunitas. Praktik baik yang berhasil, yang kemudian dituliskan dan diceritakan di komunitas akan menginspirasi perluasan praktik baik, meningkatkan pemahaman konseptual, dan mencegah perluasan miskonsepsi. Bayangkan jika sebaliknya yang terjadi. Kalau miskonsepsi jadi inspirasi yang disebarkan komunitas, bagaimana wajah masa depan pendidikan di Indonesia?